Sumpah rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita segenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Maklumat Rakyat Jogja 1 September 2025. Aliansi Jogja memanggil. Ini merupakan maklumat Jogja, maklumat yang menyerukan perlawanan atas arogansi dan brutalitas aparat terhadap rakyat. Maklumat yang mendesak perlunya reformasi Polri dan TNI secara total. Tentu kita masih mengingat Afwan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang meninggal ditabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus, atau Reza Sendi Pratama, mahasiswa Amikom di Yogyakarta yang mati digebuk polisi pada 31 Agustus di depan Polda Yogyakarta. Kematian dua di antara banyaknya demonstran ini menjadi simbol luka kolektif bangsa. Luka yang bukan hanya dialami keluarga korban, tetapi juga dirasakan oleh publik yang menyaksikan bagaimana negara gagal melindungi rakyatnya. Publik marah, kecewa, sekaligus takut. Marah karena nyawa manusia diperlakukan begitu murah. Kecewa karena reformasi kepolisian yang dijanjikan sejak 2 dekade lalu tak kunjung terwujud. Dan takut karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya, entah ia mahasiswa, buruh, jurnalis, bahkan siapapun dalam kondisi apapun. Agenda reformasi 1998 yang mengamanatkan supremasi sipil dan pembatasan peran militer pada fungsi pertahanan negara kini terasa dihianati. Kekecewaan ini berpangkal pada serangkaian kebijakan pemerintah yang secara sistematis membuka kembali pintu bagi militer untuk memasuki ranah-ranah sipil. Sebuah realitas yang membangkitkan memori kelam atas dui fungsi ABRI di Indonesia. TNI menjadi salah satu pintu masuk utama yang paling mengkhawatirkan. Alih-alih memperkuat profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan, revisi ini justru memperluas ancaman dan memberikan landasan legal bagi keterlibatan militer dalam urusan yang seharusnya menjadi urusan sipil. Revisi UU TNI yang digulirkan belakangan ini menjadi pusat dari segala kekerasan yang ada. Beberapa poin krusial dalam draft revisi tersebut secara eksplisit maupun implisit memberikan ruang bagi perluasan kewenangan TNI. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah perluasan peran TNI dalam operasi militer selain perang atau AMST. Pasal ini menjadi karet sehingga dapat ditafsirkan secara luas, memungkinkan militer untuk terlibat dalam berbagai sektor seperti ketahanan pangan, keamanan cyber, hingga penanganan konflik sosial. Rezim Prabowo Gibran yang bercorak militer, di tangannya begitu banyak kebijakan dikeluarkan semakin membuat rakyat sengsara. Dimulai dari kebijakan penambahan jumlah kabinet merah putih,
menaikkan PPN 12%, BPI dan Antara yang diisi oleh orang yang memiliki reputasi buruk, mengesahkan undang-undang TNI, hingga memangkas anggaran negara yang berdampak buruk pada sektor-sektor yang bersifat primer. Salah satunya pada sektor pendidikan yang dikenakan pemangkasan anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Padahal untuk mencapai kemajuan bangsa adalah salah satunya dibangun dari pembangunan sumber daya manusia, tentunya melalui pendidikan. Cita-cita ini pun dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara memiliki peran penuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pun mengatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran untuk pendidikan. Akan tetapi tidak dilakukan di bawah rezim Prabowo Gibran yang terjadi justru merawat ketidaktahuan dan kebodohan dengan abai atau bahkan sengaja melakukannya. Pemangkasan anggaran untuk program makanan bergizi gratis atau MBG dan BPI dan Antara berdampak luas pada sektor pendidikan. Pemangkasan anggaran akan memicu kualitas pelayanan publik dan masa depan pendidikan anak bangsa dan kesejahteraan tenaga pendidik akan terancam sehingga akan berpotensi perguruan tinggi terpaksa menaikkan biaya kuliah tunggal atau UKT. Tentu hal ini tersebut merupakan hambatan bagi kita semua. Terlebih Prabowo dalam masa kepemimpinannya diangkat menjadi presiden. Dirinya banyak melibatkan kroni-kroni militernya dalam menjalankan segala programnya, apalagi dilegitimasi melalui pengesahan UU TNI yang baru. Sebagai bukti konkret, salah satu perguruan tinggi negeri telah mendapatkan intervensi keterlibatan satuan militer dengan mewajibkan keberadaan militer dalam aktivitas penelitian akademik. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama bahwa seharusnya dunia akademik berjalan dengan prinsip bebas dan merdeka. Dalam konsep dan memajukan sebuah negara, tentunya membutuhkan grand design untuk membangun kesadaran setiap individu agar bisa terlibat aktif dalam upaya memajukan negara. Akan tetapi pada kenyataannya di bawah sistem kapitalisme selain dijadikan sebagai alat transformasi ideologi kelas penguasa, pendidikan juga dijadikan komoditas. Selain itu, rancangan undang-undang RUU perampasan aset sudah lama menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, hukum kita masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang hanya bisa dijalankan setelah ada putusan bersalah. Akibatnya, begitu pelaku melarikan diri atau meninggal dunia, aset yang seharusnya dirampas negara tetap aman berada di tangan keluarga atau pihak ketiga. Kondisi ini jelas melemahkan wibawa hukum sekaligus menimbulkan kerugian besar bagi negara. Tidak sedikit kasus korupsi dan pencurian uang bernilai miliaran rupiah yang gagal dipulihkan hanya karena prosedur pidana yang tidak sampai pada tahap eksekusi. Disinilah gagasan non-confiscation based confiscation menemukan urgensinya. Melalui jalur perdata yang menitik beratkan pada asal-usul harta, negara dapat mengklaim aset bermasalah tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelaku. Dengan begitu, setelah impunitas bisa ditutup dan pesan kuat dikirimkan. Hasil kejahatan dalam kondisi apapun tidak boleh dinikmati. Urgensi UU ini juga tampak dari kelemahan instrumen hukum yang ada. Mekanisme pidana maupun administrasi memang tersedia, tetapi keduanya tidak cukup untuk menutup praktik pengaburan aset yang semakin kompleks. Sanksi penjara dan denda sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian kasus predict crime narkotika tidak membuat pelaku jera bila aset mereka masih bisa dinikmati setelah keluar penjara. Proses penyitaan yang bergantung pada putusan berkekuatan hukum tetap juga sering memakan waktu lama sehingga peluang pemulihan hilang di tengah jalan. RUU perampasan aset seharusnya hadir untuk menjawab persoalan itu dengan menyediakan jalur hukum yang lebih gesit sekaligus tetap menjaga prinsip due process dan perlindungan pihak ketiga beretikat baik.
Dengan pengesahan undang-undang ini, Indonesia bukan hanya akan memperkuat posisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, tetapi juga menegakkan rasa keadilan masyarakat yang selama ini menuntut agar hasil kejahatan benar-benar dikembalikan pada negara. Selain itu, terdapat masalah struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti ketimpangan beban pajak antara si kaya dan si miskin, lemahnya pengawasan terhadap orang kaya, serta perusahaan yang tidak patuh terhadap pajak. Memperparah risiko fiskal dan sosial. Masalah ini mendatangkan harga kebutuhan pokok naik, upah yang tidak adil bagi buruh, serta gagalnya negara memberikan jaminan sosial bagi rakyatnya. Oleh karena itu, solusi yang perlu diambil adalah memperkuat penegakan hukum pajak bagi orang kaya, mencabut kebijakan kenaikan PBB yang tidak adil, serta mengarahkan subsidi dan kebijakan harga barang pokok secara lebih tepat sasaran. Utamakan penggunaan dana pajak untuk penyediaan pendidikan dan sosial gratis. Untuk itu kami menuntut: 1. Gagalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta bervisi kerakyatan. 2. Usut tuntas segala brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat, terutama dalam demonstrasi belakangan ini. 3. Bebaskan semua demonstran, pejuang lingkungan, pejuang HAM, serta pejuang demokrasi. 4. Pecat dan adili Listio Sigit Prabowo. 5. Reformasi Polri sekarang juga. 6. Tarik militer ke barat. Hapus komando teritori dan cabut TNI. 7. Turunkan kenaikan pajak bumi dan bangunan di seluruh wilayah Indonesia dan pajaki setinggi-tingginya orang kaya di Indonesia. 8. Hapus program korup dan pencitraan bernama makan bergizi gratis. 9. Hapus segala tunjangan di luar gaji pokok dan jaminan sosial kesehatan bagi anggota DPR, pejabat pemerintah, serta perwira TNI Polri. 10. Sertakan gaji pokok anggota DPR, setarakan gaji pokok anggota DPR, pejabat pemerintah, serta perwira TNI Polri seperti rata-rata upah buruh secara nasional. 11. Naikkan upah buruh, turunkan kebutuhan pokok rakyat. 12. Gratiskan biaya kesehatan bagi semua rakyat. 13. Gagalkan segala proyek strategis nasional. 14. Lawan segala mafia tanah. 15. Sahkan RUU perampasan aset koruptor untuk memiskinkan koruptor dan keluarganya. 16. Gagalkan penulisan sejarah nasional Indonesia. 17. Gagalkan upaya menaikkan status kepahlawanan Soeharto. Dan terakhir, tangkap, adili, dan penjarakan pejabat dan aparat pelanggar HAM. Apabila beberapa atau salah satu tidak dijalankan, maka kami menyerukan agar Prabowo Gibran turun dari jabatannya. Bubarkan kabinet merah putih. Lakukan kabinet. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, terima kasih atas kesediaan teman-teman. Ini memang aksi bersama.